Desa, apa konsep Jalan Sadis? Ya, begini, penduduk di desa hari ini kalah dengan penduduk kota. Jauh. Di kota 57%, di desa 43%. Tahun 60 bang, 85% penduduk kita itu di desa. Ada Mabur. Ya, tahun 60. Iya. 85%. Sekarang sudah tinggal 43%. Jadi sudah hilang separuh. Nah, desa kita itu harus bisa menjadi satu pusat kegiatan perawatan pengembangan kebudayaan desa kita. Yang kedua, dia menjadi tempat untuk lingkungan hidup yang sehat, sumber untuk mempertahankan kondisi alam kita yang baik. Yang ketiga, dia bisa menjadi lumbung pangan nasional, bahkan kalau mau ditargetkan regional. Lalu yang keempat, dia tempat memunculkan kearifan-kearifan lokal. Jadi desa itu tidak ditempatkan sekedar tempat kegiatan perekonomian saja. Desa itu lebih luas daripada itu. Nah, sekarang peran penting kepala desa harus didukung. Di mana-mana bang, yang namanya sebuah unit itu sangat menggantungkan kepada ketuanya bang, kepalanya. Sama perusahaan juga CEO-nya itu menentukan perusahaan itu seperti apa. Kabupaten ya bupatinya, desa kepala desanya. Maka kepala desa ini harus diberikan keleluasaan untuk dia mengelola desanya sesuai dengan kebutuhan di desanya, termasuk mengelola aparatur desanya. Nah, kita di pemerintah, terutama yang di Jakarta, tidak bisa lagi membuat kebijakan untuk desa yang sama di semua desa di seluruh Indonesia. Karena tiap desa tantangannya beda, potensinya beda. Ya. Siapa yang tahu? Ya kepala desa. Ya. Dan bang, menjadi kepala desa itu luar biasa berat tanggung jawabnya. Dia jam 2 pagi bisa dibangunkan oleh warga, dimintai tolong untuk ada istrinya keluar, ada ibu yang mau melahirkan, dia akan ke kepala desa. Ada anak yang mau masuk sekolah belum ada uang, dia datang ke kepala desa. Ada urusan apapun datang ke kepala desa. Dan kepala desa ini kalau dia memimpin, ya kelihatan betul dekat bang. Nggak bisa pakai citra lagi, memang citranya faktanya gitu. Rakyatnya berada di situ. Saya melihat peran kepala desa itu kunci untuk memajukan desa. Lalu berikan kewenangan yang cukup, dana desa yang diberikan kepada desa ini, mereka menunjukkan kebutuhan peningkatan. Kita harus tingkatkan dana desa itu. Dan keleluasaan pengeluarannya. Selama ini seringkali pengeluarannya sudah diatur semua dari Jakarta, sehingga yang disebut sebagai pengeluaran-pengeluaran wajib untuk sebuah desa itu diatur semua oleh kita. Lalu mereka tinggal menjalankan aja. Dan kalau mereka meleset, ada satu hal yang selalu mengkhawatirkan bagi mereka, kriminalisasi. Salah sedikit, kriminalisasi. Nggak nurut sedikit, kriminalisasi. Ini udah harus dilindungi bang, mereka dari situ. Jadi saya melihat bang, pembangunan di desa ini adalah pembangunan yang menghormati otonomi desa, berikan keleluasan kepada kepala desa, lalu ada mekanisme pengawasan yang benar, mekanisme pengawasan yang baik. Nah, itu satu ya, tentang kepala desanya. Yang kedua, apa yang dihasilkan desanya? Kepala desa ini bisa ikut, harus diberikan kewenangan di dalam mengatur mengenai kebutuhan, misalnya desa produksi pangan, maka soal pupuk, kemudian terkait dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, kepala desa dan perangkatnya itu perlu diberikan keleluasaan untuk bisa ikut membantu itu semua. Hari ini kepala desa tidak bisa melakukan itu semua, dan ini harus diberikan. Jadi saya melihat bila kepala desa bisa mengelola sumber daya dengan baik, itu akan membuat desa berubah. Lalu khusus terkait dengan desa ini, itu bagaimana badan usaha milik desa, BUMDes atau KUD itu dihidupkan dalam arti yang sesungguhnya, supaya produk para petani, peternak, atau yang bekerja di perkebunan
hasilnya bisa diambil oleh BUMDes atau diambil oleh KUD, lalu oleh mereka diambil ke perkotaan. Ini harus tumbuh, Bang. Tapi kalau ini tidak ada, maka hidup di situ berbagai macam tengkulak. Mereka lah yang akan datang ke petani, mereka datang ke peternak, mereka datang ke yang berkebun, mereka yang mengambil produknya. Kenapa? Karena badan usaha milik desa atau KUD tidak menjadi tempat yang menyerap dan tempat yang menyalurkan. Jadi itu. Lalu yang tidak kalah penting nih, Bang, desa adalah kota. Bagaimanapun juga, kota adalah penggerak perekonomian. Kota-kota di Indonesia bisa menjadi mesin yang menggerakkan perekonomian ke desa-desa, Bang. Nah, hari ini ketersambungan antara kota dan desa ini belum terjadi dengan baik. Kami pernah melakukannya, Bang, di Jakarta. Sebagai contoh nih, Bang. Kami di Jakarta ini kan 99% pangan dari luar Jakarta, bukan? Iyalah. Kita nggak ada sawah di sini. Iya. Apapun lah yang kita ada di meja itu semuanya dari desa. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota Jakarta? Kita langsung membangun kerjasama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani, membuat kontrak dengan mereka, memberi produk mereka selama 5 tahun misalnya. Itu kita akan lakukan. Ada dengan Cilacap, Sragen, dengan Sumatera Barat, dengan Sulawesi Selatan, banyak tempat itu. Dengan cara seperti itu, kota menyerap produk mereka lewat badan usahanya atau lewat koperasinya. Dan mereka pun punya pasar. Nah, ini bisa kita lakukan di kota-kota di seluruh Indonesia, tidak hanya Jakarta. Dan itu artinya badan-badan usaha, baik milik pemerintah ataupun swasta di kota-kota ini memainkan peran untuk menjadi penggerak perekonomian di desa dan punya hubungan langsung dengan desa. Dan dari pengalaman kami, kepala-kepala desa itu sangat instrumental. Jadi saya melihat, Bang, ini ya, kepala desanya dikuatkan, anggaran desanya, dana desanya ditingkatkan, kewenangannya bagi kepala desa itu diperluas, dibuat fleksibel. Mereka tentu harus ada mekanisme pengawasan dan mereka diberikan kesempatan untuk memainkan peran yang lebih besar di dalam menggerakkan perekonomian bersama dengan kota. Baik, kita rehat dulu sejenak, pemirsa.